bisa menjelaskan hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dari hasil diskusi dan penyelidikan, jadi studi itu diharapkan dapat menganalisis hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui diskusi dan penyelidikan juga, jadi peserta didik itu diharapkan dapat menyajikan hasil analisisnya. Hasil analisis hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira area pengembangan yang akan Ibu capai dalam proses belajar belajarnya itu apa itu? Untuk area pengembangannya, karena saya itu menggunakan pembelajaran diferensiasi seperti yang sudah diajarkan ya, atau ini sama Bu Dede. Jadi untuk area pengembangannya, untuk yang pertama yaitu namanya keaktifan siswa. Jadi dengan adanya pengelompokan, saya ingin anak-anak lebih aktif sesuai dengan belajarnya. Dengan gaya belajar sama dengan bakatnya Sesuai dengan coaching dalam pendidik. Terus kira-kira strategi pelaksanaannya seperti apa yang akan dilaksanakan untuk besok? Oke, untuk strateginya, yang pertama saya itu menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya yang pertama sekarang itu akan melakukan tes diagnostik awal itu ya. Kemudian Harus mengetahui ya, membuat metode terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kemarin sebelumnya sebenarnya sudah sih ya, untuk kelas yang saya mau ajarkan sekarang itu tes diagnostik awal itu dapat 2 itu ya. Ada audio dan psikologi. Kemudian nanti setelah itu saya memberikan LKPD ya Bu. Jadi pembuatan LKPD itu ditentukan pada minat belajarnya. Jadi LKPD itu sesuai minat belajarnya, ada yang minatnya di matematika, ada yang minatnya di IPA, ada yang minatnya di olahraga. Setelah itu anak-anak disuruh untuk mengadakan LKPD, presentasi, setelah presentasi refleksi, tutup doa tutup. Mudah-mudahan untuk kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Besok insya Allah saya masuk observasi ke Ibu mengajar di kelas tersebut. Siap-siap. Terima kasih Bu Aminah. Sampai ketemu besok Bu Aminah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, berarti siapa yang mau bikin doa? Oke, silakan berdoa dulu ya. Silakan Maureen. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Dari video tersebut, apa perasaan yang kalian rasakan? Oh, ada lagi? Menarik. Oke, ada lagi? Hah? Bingung. Oke, bingung kenapa
kalian dapat mengidentifikasi. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hasil identifikasi kalian dari hukum 1, 2, dan 3 dari hukum Newton. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk sekarang, Ibu ada satu video, ya. Kalian silakan lihat video tersebut. Kemudian amati, itu adalah penjelasan dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Siap ke grup IPA. Silakan kalian lihat di grup IPA. Sudah lihatnya? Sudah. Sekarang kalian Ibu bentuk menjadi 3 kelompok, ya, yang sudah kita sepakati. Silakan kalian duduk per kelompok. Silakan. Oke, coba sudah duduk per kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu bagi yang KPD-nya, barusan ya. Silakan kalian baca-baca yang KPD-nya, kemudian kalian silakan isi dan lakukan praktikum sesuai petunjuk yang ada di KPD. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Bapak-bapak yang posisi dari pola ini, dari
Mewakili dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD saya. Reaksi terjadi pada orang yang mendorong tembok dan orang yang mendorong temannya atau lawannya. Sedangkan gaya reaksi terjadi pada tembok yang didorong dan anak yang didorong. Besar gaya aksi dan gaya reaksi dalam permainan tersebut adalah sama. Arahnya saling berlawanan. Kesimpulannya, ketika besar gaya aksi dan reaksi sama, maka arahnya akan saling berlawanan. Ada yang ditanyakan? Oke, sudah dilihat videonya? Dari video tersebut, apa perasaan yang kalian rasakan? Hah? Seru, ada lagi? Menarik, oke, ada lagi? Hah? Bingung, oke, bingung, kenapa bisa bingung? Kenapa? Hah? Kenapa bisa bingung? Hah? Karena tidak tahu jawab. Oh, oke. Oke, dari video tersebut coba kalian lihat ya, dari video tersebut itu setiap benda itu selalu jatuh ke Bawah. bawah. Ada pertanyaan nggak? Kenapa benda selalu jatuh ke bawah? Ada yang tahu? Adanya gaya gravitasi. Oke, di pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan. Ada hubungannya antara tekanan dengan gaya gravitasi, termasuk hukum Newton. Akan kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan hukum Newton 1, 2, 3 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hasil identifikasi kalian dari hukum 1, 2, dan 3 dari hukum Newton. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke Bu Amina, alhamdulillah ya tadi kita sudah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Saya juga tadi sudah mengobservasi Bu Amina ketika Bu Amina mengajar. Nah sekarang saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Bu Amina setelah melakukan kegiatan proses mengajar barusan? Oke, perasaan saya alhamdulillah ya Bu ya, senang gitu ya, bahagia juga soalnya berkat bimbingan Bu Dede dalam pembuatan RPP diferensiasi, akhirnya saya bisa memetakan anak-anak sesuai dengan gaya belajar. Menurut Bu Amina, tadi ketika proses pembelajaran berlangsung, bagaimana kondisi kelasnya? Kondisi anak-anaknya seperti apa? Untuk kondisi anak-anaknya alhamdulillah ya Bu ya, anak-anak bisa terarahkan, kemudian anak-anak juga aktif ya
dibanding dengan pembelajaran saya yang dulu gitu, walaupun mungkin ada satu dua anak lah yang masih ragu-ragu gitu untuk mengeluarkan pendapatnya gitu. Kita juga selalu melihat seperti itu ya, belum semuanya juga, tapi banyak dari mereka itu udah pada bagus, sudah pada aktif. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat itu apakah semuanya sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan di RPP? Untuk tujuan pembelajarannya menurut saya alhamdulillah Bu ya. Karena kan di RPP saya itu buatnya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama kan mulai pengamatan video, anak-anak bisa menjelaskan hukum 1, 2, 3 Newton. Alhamdulillah anak-anak bisa gitu ya menjelaskan dari presentasi, dari pembuatan kesimpulan juga. Kemudian yang kedua mulai pengamatan dan diskusi, alhamdulillah anak-anak bisa menganalisis. Buktinya di diskusi itu di anak-anak jadi aktif berpendapat. Kemudian dari yang ketiga, tujuan yang ketiga dari pengamatan dan penyelidikan juga, alhamdulillah anak-anak sudah mampu menyajikan presentasi semua kelompok presentasi. Oke, baik Bu. Terus apakah ada kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran langsung tadi? Untuk kendala pasti ada ya Bu ya. Salah satunya seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Kendalanya jadi anak-anak itu belum semuanya aktif, ada 1, 2 orang, 3 lah, 1, 2, 3 orang lah yang masih malu-malu mengeluarkan pendapatnya gitu. Jadi kalau mau mengeluarkan pendapatnya itu harus dipancing dulu, gitu. Jangan takut untuk berpendapat. Mengatasi masalah tersebut itu Ibu seperti apa? Untuk mengatasi masalahnya yang saya lakukan tadi, anak-anak jadi saya berikan LKPD yang berbeda ya Bu ya. Jadi dari ketiga gaya minat belajarnya, ada yang minat IPA, ada yang minat matematika, sama yang minat olahraga. Nah, saya berikan LKPD yang berbeda, tidak sesuai dengan minatnya. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit, jadi anak-anak itu lebih aktif lah karena sesuai dengan minat masing-masing. Tadi saya juga lihat seperti itu, dikasih LKPD berdasarkan minat masing-masing dari siswa itu sendiri ya. Terus apakah ada hal lain juga yang ingin dikembangkan selain dari apa yang tertuang di RPP yang dari Ibu susun barusan? Untuk hal yang lainnya mungkin kesini ya Bu ya, dari keaktifan saya ingin hal yang lainnya itu anak-anak lebih berpikir kritis gitu, sesuai dengan abad 21 ya Ibu keterampilan abad 21. Jadi aktif kritis itu ya, aktif kritis terus lebih menunjukkan ke teknologi juga yang komunikatif sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu itu akan melaksanakannya? Insya Allah saya minta bimbingan Bu Dede lagi ya untuk RPP-nya. Ya, bersama-sama ya. Sama-sama sama belajar. Ya betul, pembelajaran selanjutnya mungkin ya Ibu. Mudah-mudahan ya Bu, Ya. kita belajar lagi, kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang belum mencapai target Sempurna, yang gitu, sempurna ya. ya. Kita belajar bersama, mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya bisa lebih baik lagi dan bisa mencapai apa yang mau dikembangkan. Betul. Terima kasih ya Bu Aminah. Baik Ibu Dede dan Ibu Aminah, terima kasih kolaborasinya telah melaksanakan kegiatan pendampingan teman sejalan ya tentang pembelajaran berpusaka Mili. Dan kiranya Ibu Dede kendala-kendala apa saja ketika melakukan pendampingan dengan teknik coaching terhadap Ibu. Kendala yang saya hadapi ketika praktik coaching mungkin pertama waktu ya, kedua kalau pertanyaan-pertanyaan yang harus saya ajukan kepada coaching gitu. Kemudian saya harus dalam praktik coaching ini kan harus ada kesadaran penuh yang dimana kita itu harus benar-benar tidak boleh memberikan saran
si coachnya sendiri itu yang harus menemukan solusinya itu sendiri. Seperti itu mungkin Pak. Kemudian Ibu setelah Ibu bersama Bu Dede berkolaborasi, kiranya pelajaran-pelajaran apa atau pengalaman-pengalaman apa yang diberikan sehingga Ibu bisa mendapatkan hal yang bermakna, mungkin bisa diceritakan Ibu. Terima kasih Bapak. Setelah saya mendapat coaching dari Bu Dede tentang pembelajaran berdifferensiasi, alhamdulillah saya mendapatkan pemahaman yang baru ya Pak ya, khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan minat belajar serta diri saya, terutama di pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk perbaikan Bapak. Intinya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Dewi dan juga